Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munte Toharahap dengan NPM 214134065. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kebudayaan Daerah yang diampu oleh dosen Ibu Arini Sabrina Ansor, yakni memiliki tema menceritakan sebuah kisah rakyat yaitu di Sumatera Utara, yakni Kolam Sampuraga. Mari saksikan videonya. Asal-usul Sampuraga, yaitu merupakan cerita rakyat yang berada di Sumatera Utara, yang menjadi salah satu tempat wisata masyarakat, yakni berada di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Terdapatlah seorang pemuda yang rajin bekerja, namun dia tidak memiliki lahan sendiri, makanya dia bekerja di tempat orang lain, yakni bernama Sampuraga. Sampuraga tinggal bersama ibunya. Mereka tinggal di rumah yang sudah pewot. Sampuraga sudah lama ditinggal oleh sang ayah. Di terik matahari yang panas, seperti biasa Sampuraga diberikan makan siang oleh majikannya. Dengan kebaikan hati majikannya, majikan tersebut pun memberikan saran agar Sampuraga lebih memikirkan masa depannya, yaitu untuk merantau, untuk memperbaiki kehidupannya. Nak, merantaulah kamu ke negeri seberang. Di sana ada tempat pekerjaan yang lebih mapan untuk kamu kerjakan, yakni di negeri Mandailing. Dengan tawaran tersebut, Sampuraga pun menerima. Dia menerima masukan dari sang majikannya. Setelah dia pulang bekerja, dia pun berbincang kepada ibunya. "Bu, apakah saya boleh merantau ke negeri seberang, yaitu memperbaiki kehidupan saya untuk lebih baik?" Dengan hati yang sedih, sang ibu pun merelakan anaknya. "Nak, ibu pun tidak tahu. Kita jumpa nanti kalau kamu pergi merantau. Karena ibu sudah tua." Namun, dengan harapan ibu untuk anak, yaitu, "Tidak apa-apa nak, merantaulah agar kehidupanmu lebih baik." Nah, dengan hal tersebut, sang Sampuraga pun diizinkan oleh ibunya. Lalu Sampuraga pun dengan sigap untuk menerima masukan dari ibunya. Esokan harinya, Sampuraga pun pamit kepada ibu agar perjalanannya diberkahi oleh sang ibu. Setelah seharian perjalanan, Sampuraga pun sampai di negeri Mandailing tersebut dengan melihat persawahan yang membentang luas. Nah, Sampuraga pun dikageti oleh salah satu seorang sang raja. "Siapa namamu, nak? Apa tujuanmu kemari?" Sampuraga pun menjawab, "Saya kemari hanyalah untuk mencari pekerjaan, Pak." "Baik, dengan niat yang tulus mencari pekerjaan, saya akan tunjukkan pekerjaan yang akan nantinya memberikan hal baik kepadamu. Kemarilah menuju rumah saya," kata sang raja. Terlihat jelas bahwa sang raja memiliki beberapa anggota di kediamannya. Sang raja pun memperlihatkan rumahnya kepada Sampuraga. Sampuraga sampai bingung karena sebelumnya dia tidak pernah melihat rumah sebagus itu. Lalu raja menjelaskan, "Saya bukanlah salah seorang yang kaya raya, namun saya memiliki rumah serta tanah yang luas untuk dijadikan sebagai pengolahan hidup," kata sang raja. Dengan cerita singkat, sang raja pun membawa Sampuraga masuk ke dalam rumah.
Oleh kebaikan hati raja, raja pun menyuguhkan makanan kepada Sampuraga. Setelah beberapa jam setelah makan, Sampuraga pun bercerita dengan raja. Raja menawarkan pekerjaan kepada Sampuraga di kerajaan tersebut. Lalu dengan bersenang hati, Sampuraga pun menerima tawaran yang diberikan oleh raja. Baik raja, saya akan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh raja. Setelah beberapa jam, Sampuraga pun langsung bekerja pada hari itu. Terlihat jelas bahwa Sampuraga pun bekerja dengan baik. Dia bekerja sesuai dengan arahan daripada raja. Keesokan harinya, Sampuraga memiliki pekerjaan baru dari raja. Raja menyuruhkan mengantar barang ke pasar, yakni Sampuraga pun melakukan tugasnya sesuai dengan perintah dari raja. Lagi dan lagi, Sampuraga disuruh ke pasar untuk mengantar barang, namun sesuai dengan perintah raja. Sehingga raja pun berpikir bahwasanya Sampuraga ini merupakan anak yang bisa dipercaya. Sehingga tiap harinya Sampuraga disuruh mengantarkan barang ke pasar. Nah, dengan hal tersebut pun raja memikirkan agar Sampuraga lebih memiliki penghasilan yang lebih baik, yaitu raja menawarkan sebuah modal kepada Sampuraga. Nah, apakah kamu mau modal dengan jumlah sekian, yaitu kamu berjualan sendiri di pasar? Dengan tawaran tersebut pun Sampuraga menerima hal tersebut. Nah, dia pun melaksanakan sesuai perintah raja. Nah, beberapa bulan kemudian dia pun menghasilkan harta serta rumah yang bagus. Dengan gagahnya Sampuraga, dia tidak seperti yang dulu lagi. Dia sudah jauh lebih berubah. Nah, keesokan harinya Sampuraga pun dipanggil ke istana. Raja menawarkan putri tunggalnya agar menikah dengan Sampuraga. Nah, dengan tawaran tersebut, Sampuraga pun menerima. Dia mau menikah dengan putri raja tersebut. Nah, beberapa hari kemudian, pesta pun diadakan di kediaman raja. Terlihat mewah. Pesta tersebut diadakan. Nah, beberapa selang waktu, berita tersebut pun sampai kepada ibunya, yakni disampaikan oleh majikannya yang dulu di perkampungan. Ibu pun kaget. Lah, selama ini dia tidak ada kabar. Mengapa tiba-tiba dia menikah tanpa izin saya? Ibu pun resah serta sedih dengan berita tersebut. Namun, sang ibu pun menjawab, "Baiklah, akan saya pikirkan untuk mencari keberadaan Sampuraga. Saya akan melihat pestanya dan saya akan ada di sana," kata sang ibu kepada majikan tersebut. Ibu pun merenung, sangat sedih karena Sampuraga pun tidak memberitahu ibu bahwasanya dia akan menikah. Dan selama ini Sampuraga pun tidak ada kabar sama sekali kepada ibu. Sampuraga pun terlihat gagah di pesta itu dengan putri tunggal raja. Mereka mengadakan pesta dengan mewah. Terlihat jelas pengawal istana tersebut banyak. Namun, beberapa jam kemudian, sang ibu Sampuraga melihat pesta tersebut. Dia memperjelas, "Apakah ini anak saya Sampuraga?" Namun tidak mungkin, kan ini rumah raja. Lalu dia bertanya kepada sang pengawal,
Apakah ini merupakan pesta Sampuraga? Iya, kata pengawal. Dia mendekati Sampuraga. Nak, kamu Sampuraga bukan? Lalu Sampuraga tidak mengakui sama sekali keberadaan ibunya. Nak, itu tanda lahirmu telah jelas ada. Namun Sampuraga tidak mengakui, bahkan dia melakukan kekasaran kepada ibunya. Ibu pun menangis, sangat sedih melihat anaknya yang tidak mengakui keberadaannya. Ibu pun berdoa, "Ya Allah, anakku Sampuraga telah melawan saya, sementara saya adalah ibunya, namun dia tidak mengakui saya." Setelah beberapa menit, doa sang ibu pun terkabul sehingga terjadi gempa yang sangat dahsyat di istana tersebut. Barang-barang pun semua hancur. Bahkan Sampuraga pun sudah terkutuk menjadi batu. Dan kolam tersebut sangat luas dan menghasilkan air yang cukup panas. Nah, kolam Sampuraga pun sekarang sudah dijadikan tempat wisata, yakni hal ini menceritakan cerita anak yang durhaka kepada ibu. Gimana dengan cerita ini? Semoga kita mengambil kesimpulan bahwasanya tidak boleh durhaka kepada ibu ataupun melawan perkataan ibu, apalagi tidak mengakui ibu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.